Aku tidak suka tatkala engkau terlalu mengagungkan dan memuliakan Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah bukan seorang Tuhan yang wajib kita muliakan dan kita agungkan. Dipotong lidahnya. Saat itu juga dilepas orang tersebut, lidahnya digenggam, mulut penuh sama darah, lidah digenggam, dibawa sampai ke depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati beliau mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya, bukan saya enggak mau salawat lagi kepadamu, tapi lidah saya saat ini sudah ada di tangan saya. Saya tidak lagi dapat menyanjung dan memuliakanmu dengan lidah yang sempurna. Saking sakitnya, darah yang begitu banyak, beliau pingsan. Di dalam pingsannya, beliau didatangi sesosok manusia yang tatkala beliau mengatakan, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku Muhammad yang saat ini datang menjengukmu. Biarkan lidah itu terputus, sekalipun jika engkau tetap mencintaiku, maka Allah akan berdekatan, Allah akan mengizinkan aku dekat denganmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun si hamba Allah ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi aku ingin bersolawat dengan fasihnya, dengan kegembiraan, dengan lisan yang penuh dengan kesempurnaan. Maka lidah tersebut diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam mulut. Di dalam mimpinya, tatkala terbangun dari tidurnya, lidahnya udah nyambung lagi. Di dalam mimpi Nabi memberikan manfaat kepada orang para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seterusnya beliau terus dapat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tahun berikutnya beliau ziarah ke makam Nabi, tatkala beliau datang sedang membaca maulid, ada seorang anak muda yang datang kepadanya, Tuan, saya ingin ngundang makan Tuan, sekiranya Tuan sudi untuk ikut dan saya menjamu Tuan. Marhaba, ahlan wa sahlan. Enggak ada sedikit kesu'dhanan. Lalu dibawalah oleh anak muda tersebut lewat gang yang sama, lewat jalan yang sama, ingin masuk ke dalam rumah yang sama. Lalu beliau mengatakan, wahai Tuan, saya pernah masuk ke dalam ini. Dahulu lidah saya dipotong oleh pemilik rumah ini. Apakah engkau juga ingin memotong lidahku, kata orang tersebut. Tidak, wahai hamba Allah, aku mengajakmu untuk mencicipi dari rezeki yang apa ada di saat ini. Beliau masuk ke dalam rumah, tatkala makanan sudah disediakan, makannya sudah selesai, dikeluarkan kandang yang begitu besar. Hadirin, kandang begitu besar, begitu dilihat di dalam ada monyet yang gedenya luar biasa. Lalu ditanya, ini apa ini? Tuan, ingat dahulu engkau bilang engkau pernah dipotong lisanmu, engkau pernah dipotong lidahmu oleh ayahku. Dia adalah ayahku yang Allah kutuk menjadi kerak yang besar. Maka wahai Tuan, maafkan ayahku, biarkan dia kembali dalam keadaan wujud yang sempurna. Maka hamba Allah ini mengangkat kedua belah tangan, ya Allah, aku maafkan orang tersebut yang telah membenciku dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah rubah beliau dalam keadaan sempurna manusia tersebut, maka mati dalam keadaan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.